Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu-isu problematika bangsa dan negara Republik Indonesia yang bisa menimbulkan ancaman integrasi nasional, baik akibat militer maupun non-militer. Adapun pengertian dari integrasi nasional, salah satunya dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020, karya Damri dan Fauzi Eko Putra. Secara etimologis, kata integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate. Berarti memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Sementara istilah nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Nasional juga bisa didefinisikan sebagai kebangsaan dan bersifat bangsa sendiri. Dengan demikian, integrasi nasional bisa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu wilayah agar membentuk identitas nasional. Ancaman integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Ada dua bentuk ancaman terhadap integrasi nasional, yaitu yang pertama ada ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dalam negeri yang bersumber dari pihak internal dan ancaman luar negeri yang bersumber dari pihak eksternal. Ada beberapa bentuk-bentuk macam ancaman militer. Yang pertama ada agresi, yang kedua ada invasi, yang ketiga ada bombarden, yang keempat ada blokade, yang kelima ada spionase, yang keenam ada sabotase, dan yang terakhir adalah perang saudara. Yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer sebelumnya, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan. Adapun beberapa bentuk-bentuk ancaman non-militer. Yang pertama ada ancaman berdimensi ideologi, yang kedua ada politik, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada sosial budaya, yang kelima ada teknologi dan informasi, yang keenam ada kesehatan, dan yang ketujuh ada keselamatan umum. Isu-isu dan problematika yang mengancam integritas nasional. Di sini saya akan membahas isu mengenai COVID-19. Di mana COVID-19 adalah Coronavirus Disease 19 yang merupakan virus yang mengancam seluruh manusia di muka bumi ini. Di Indonesia sendiri, virus ini sudah menginfeksi puluhan ribu penduduk. Dan menurut laman resmi covid19.go.id, pada saat ini ada total kasus 6,71 juta. Dan total korban meninggal mencapai 1.600 jiwa. COVID ini menjadi salah satu ancaman integritas nasional, baik di bidang militer maupun non-militer, apalagi pada aspek kesehatan. Bukan hanya mengancam nyawa manusia, COVID-19 ini juga mengancam keutuhan negara Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keamanan dan pertahanan. Di bidang ekonomi ini, dampak COVID-19 sangat terancam karena ada pemberlakuan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mengakibatkan ekspor-impor menjadi terganggu. Dan hanya bisa melakukan ekspor-impor untuk kebutuhan pokok, obat-obatan, serta kebutuhan yang penting dan mendesak. Pada sektor ekonomi ini, juga mengakibatkan pembisnis menjadi bangkrut karena banyak karyawannya yang menjadi korban dari COVID-19. Sekaligus para konsumen pun semakin menipis. Mereka lebih mementingkan kesehatan daripada hal-hal lain di luar kesehatan. Lalu, pada sektor pariwisata pun menjadi terancam.
Karena pada saat COVID-19 sudah dilakukan social distancing, maka jumlah wisatawan pun akan berkurang. Yang kedua, pada bidang politik. Masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah karena banyak isu-isu hoaks yang menuduh bahwa pemerintah ini menyembunyikan terkait informasi tentang COVID-19. Lalu, ada pemberontakan terhadap pemerintah, di mana ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kasus COVID-19 ini sering dijadikan alasan oleh banyak pihak untuk melawan pemerintah. Yang ketiga, pada bidang sosial budaya, di mana masyarakat menjadi kesepian karena mereka harus berjaga jarak dari satu dengan yang lainnya. Dan begitu pun mereka para korban yang ditinggalkan oleh penderita COVID. Mereka menjadi kesepian karena tidak ada orang yang bisa menemani mereka. Penderita COVID pun dikucilkan karena mereka dianggap sebagai penular penyakit. Aktivitas keagamaan menjadi mandiri karena seperti yang diketahui pada umumnya, ketika COVID-19 ini, banyak kegiatan agama yang dilakukan secara sendiri di rumah, tidak boleh untuk di tempat ibadah seperti gereja, masjid, kuil, dan lain sebagainya. Nah, ini pada bidang militer. Para militer ini fokus menangani COVID. Bahkan mereka menjadi relawan dalam membantu korban COVID yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.